Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hendra Prastia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Dengan nomor induk mahasiswa 22-18495-5465. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Sayung pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mana? Nah, silakan Aifa pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap memulai pembelajaran? Ya, oke. Pak Taufik sebelum mulai pembelajaran akan mengabsen terlebih dahulu anak-anak. Ya, silakan nanti ya yang dipanggil langsung angkat tangan dan bilang hadir. Ya, siap? Aifa Radiska, Ajeng Pratiwi, Alisa Azhara, Anjani Almira. Alhamdulillah masuk semua ya. Selanjutnya ya Pak Taufik mau ya mengecek kesiapan kalian. Apakah siap mengikuti pembelajaran apa belum? Nah, ini masuk penilaian kedisiplinan. Silakan berdiri. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Dicek kelengkapannya dari atas ke bawah. Silakan. Nah, rambut sudah rapi. Nah, dasi pakai dasi. Baju ya, ada nama, ada identitas pengenal. Ikat pinggang. Celana. Kaos kaki, sepatu. Oke ya. Oke, mantap. Selanjutnya ya, silakan dilihat bawah kursi dan bawah meja. Bagaimana? Sudah bersih? Sudah, oke, mantap. Terima kasih yang hari ini sudah piket untuk membersihkan kelas. Ya, silakan duduk semua. Ya, sekarang periksa ya kelengkapan pembelajaran, buku paket dan buku tulis. Di bawah semua? Diangkat. Ayo, Asafin diangkat. Ayo, Sembriko diangkat bukunya. Oke, siap ya. Nah, HP sudah siap HP. Nah, nanti kita akan ya belajar menggunakan PowerPoint interaktif anak-anak. Siap semua? Siap semua? Nah, perlu ya lagi nih ya biar semangat ya. Yes. IPS. Oke, siap. Oke anak-anak, selanjutnya ya, supaya kalian lebih cinta dengan tanah air ya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia.
Ya, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Hafal lagunya ya? Nah, silakan salah satu perwakilan maju ke depan menjadi dirijen. Ayo, siapa? Ayo. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu ya, lagu nasional ya. Ini sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air ya. Siapa yang cinta tanah air? Nah, kalian semua ya. Oke, selanjutnya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Taufik akan melakukan pretest anak-anak. Apakah kalian sudah belajar tadi malam? Nah. Ya, perhatikan anak-anak ya. Selanjutnya adalah persepsi anak-anak. Ya, masih ingat pembelajaran ya minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita pelajari tentang ya kegiatan ekonomi. Coba siapa yang tahu kegiatan ekonomi? Ada 3 apa saja? Nah, siapa yang bisa? Kegiatan ekonomi ada 3 Aulia. Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tepuk tangan untuk Aulia. Oke, ya. Benar sekali, ya. Kita minggu kemarin sudah mempelajari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, apalagi distribusi, konsumsi. Masih ingat semua ya itu ya? Oke, ya itu minggu kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini ya, nah, kita akan pelajari tentang permintaan. Ini kaitannya juga dengan kegiatan ekonomi tadi. Ya, silakan kalian simak video berikut. Kalian sudah menyaksikan video tersebut. Kira-kira berisi tentang apa tadi videonya? Ya, tawar menawar ya. Nah, videonya tawar menawar antara siapa anak-anak? Penjual dan pembeli. Ini biasanya terjadi di mana? Pasar. Dalam gambar tadi ya adalah di pasar ikan. Jadi ada penjual dan pembeli. Terus ada barang yang diperjualbelikan ya. Itu adalah persepsinya ya. Sekarang motivasi untuk kalian anak-anak. Motivasi untuk kalian ya. Setelah mempelajari materi tentang permintaan ya pada pertemuan kali ini, Pak Guru harapkan kalian lebih cermat dalam membeli sesuatu sehingga apa yang ya kalian beli itu bermanfaat, tidak mubazir. Nah, materi pada pertemuan kali ini anak-anak ya, kita akan pelajari tentang pengertian ya permintaan. Ya, selanjutnya kalian pelajari faktor-faktor permintaan. Selanjutnya kalian pelajari jenis-jenis permintaan. Terus yang keempat ya kalian pelajari tentang kurva permintaan. Itu adalah ya materi pada pertemuan kali ini anak-anak. Oke? Ya. Siap? Siap. Sekarang ada tujuan pembelajaran anak-anak ya. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Ayo, silakan.
Nah, siapa? Laki-laki ya? Silakan Mas Revan. Melalui pengamatan PowerPoint interaktif, peserta didik mampu menganalisis pengertian faktor-faktor jenis dan kurva permintaan dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan faktor-faktor permintaan dengan tepat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Revan. Anak-anak, kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ya nanti penilaiannya anak-anak, ya kita akan, ya atau kalian akan Pak Taufik nilai keaktifan ya kalian saat diskusi dan presentasi. Ya, jadi nanti siapkan ya presentasinya. Terus selanjutnya ada penilaian pretest dan post-test. Ya, nanti di akhir ada penilaian lagi. Ya, mengukur apakah kalian sudah menguasai materi atau tidak. Siap anak-anak? Siap. Nah, kalau lemes bagaimana ini? Siap? Siap. Oke, dia lagi. One, two. Yes. IPS. Oke. Oke anak-anak ya, kalian sudah tahu materi, tujuan, terus penilaian tadi. Oke. Kita langsung ke kegiatan inti anak-anak. Ya, kita ya akan pelajari tentang permintaan. Di depan kalian ada gambar. Kelihatan semua? Kelihatan. Ini termasuk gambar apa anak-anak? Pasar. Nah, di pasar ada siapa saja? Penjual dan pembeli. Ya, terus ada apa lagi? Barang yang diperjualbelikan. Dari gambaran tersebut kalian pasti tahu, menangkap ya apa yang ada di pasar. Nah, ini ada kaitannya anak-anak dengan permintaan ya. Ada yang tahu pengertian permintaan apa? Angkat tangan. Ayo, silakan Mas Angga. Pengertian permintaan apa? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Tepuk tangan untuk Mas Angga. Ya, jadi permintaan adalah apa? Jumlah barang ya yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ya, nah seperti di pasar tadi anak-anak. Ya, ada barang yang dijual belikan. Contoh. Yang paling gampang ya, yang paling mudah di kantin, di kantin saja, tidak usah di pasar. Di kantin itu jualan apa saja anak-anak? Gorengan. Ada minuman, ya ada nasi. Pak Taufik contohkan yang satu adalah gorengan saja, yang paling mudah. Gorengan harganya berapa? 1.000. Ya, coba gorengannya dinaikkan jadi 5.000. Nah, kalian berpikir ulang untuk membeli atau tidak? Ya, berpikir ulang ya untuk membeli. Yang biasanya ya tiap hari bisa makan gorengan ya karena harganya 5.000. Jadi membeli atau tidak? Tidak jadi ya. Nah, sebaliknya coba kalau harganya jadi 500. Nah, kira-kira bakal banyak yang membeli atau tidak? Banyak ya. Maulana sing biasanya gorengannya 1.000 belinya ya cuma 2 gorengan. Setelah 500 borong kabeh. Satu kelas ditraktir semua. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, dari gambaran tersebut ya kalian jadi tahu. Nah, hukum permintaan. Kira-kira siapa yang ya mau menjawab hukum permintaan itu apa? Ayo, Aceh. Nah, silakan Aifa. Apa itu hukum permintaan Aifa? Jika harga naik, maka permintaan akan menurun, dan jika harga barang menurun, maka permintaan akan naik. Oke, tepuk tangan untuk Aifa anak-anak. Oke anak-anak, yang kedua ya kita pelajari tentang faktor-faktor permintaan ya. Bisa kalian simak di bahan ajar dan buku paket kalian ya. Ya, yang pertama ada apa anak-anak ini? Faktor permintaan yang pertama ada
harga barang, ya. Oke, untuk yang pertama kira-kira adalah harga barang. Siapa yang berani ya mengartikan harga barang dalam faktor permintaan ini? Bagaimana? Ayo. Nah, silakan kelompok Zidni. Silakan. Harga barang itu apa, Zidni? Harga suatu barang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka permintaan akan menurun, dan jika harga menurun, maka permintaan akan naik. Oke, tepuk tangan untuk Zidni, ya. Ayo tepuk tangan untuk Zidni. Selanjutnya ada selera anak-anak, ya. Nah, selera siapa yang berani mengungkapkan? Oke, Alisa. Silakan, Alisa. Selera apa? Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terdapat harga tersebut akan meningkat. Oke, ya tepuk tangan untuk Alisa. Ayo tepuk tangan. Jadi apabila selera ya terhadap barang tersebut meningkat, maka ya permintaannya juga meningkat. Sampai sini anak-anak faktor ya permintaan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ada jenis-jenis permintaan anak-anak ya. Bisa kalian lihat di bahan ajar itu ya. Yang pertama ada apa ini? Menurut daya beli konsumen ya. Nah, yang pertama ada menurut ya daya beli konsumen. Ini ada 3 ya. Menurut daya beli konsumen ada 3. Siapa yang berani menyebutkan 3 itu? Oke, silakan Mas Alif. Permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut. Absolut. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alif. Nah, ada permintaan efektif, potensial, dan absolut. Ya, efektif. Siapa yang berani menjawab yang efektif itu apa? Nah, silakan Sukma. Ayo Sukma, yang efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli dan melakukan transaksi pembelian. Jadi permintaan yang didukung daya beli. Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Nah, Pak Taufik contohkan ya. Seumpama Erlangga punya uang, ya. Dia membeli sepatu baru. Itu berarti permintaan efektif karena Erlangga punya uang dan sudah membeli sepatu baru. Efektif itu dia duit terus beli barang tersebut, punya uang terus beli barang tersebut ya. Yang kedua, permintaan potensial. Siapa yang berani membacakan? Nah, oke, Kansa, silakan. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Oke ya, benar sekali ya. Adalah permintaan ya yang didukung ya. Dia itu punya uang ya, Kansa punya uang, tapi dia tidak ingin membeli sesuatu. Bisa membeli sepatu, bisa membeli tas dengan uangnya, tapi dia belum membeli barang tersebut. Nah, ini namanya permintaan potensial ya, paham ya? Nah, yang terakhir ada permintaan apa? Absolut. Absolut ini adalah permintaan di mana ya tidak didukung dengan daya beli ya. Nah, jadi dia punya keinginan tapi tidak bisa membeli. Ono orang lagi? Banyak toh? Ya. Kamu ingin membeli iPhone ya yang terbaru tapi punya uang atau tidak? Tidak punya, itu berarti absolut ya. Nah, ini secara mudahnya. Yang pertama efektif, punya uang itu ya, tapi bisa membeli. Yang kedua potensial, punya uang tapi tidak membeli. Yang terakhir, ya, tidak punya uang, tidak bisa membeli, hanya angan-angan saja. Oke, paham ya sampai sini ya? Yang kedua, ada menurut apa? Jumlah konsumen. Ada apa saja anak-anak?
Nah, permintaan individual dan kelompok. Mudah ini. Individu itu antara satu orang dengan satu orang yang lain. Kalau kelompok, nah contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, permintaan kelompok ini secara kelompok. Contoh, kelas kalian pernah membuat kaos bareng-bareng? Nah, kelompok ini maksudnya kolektif anak-anak. Jadi, ya, seumpama ada desain bagus, ya, terus disetujui satu kelas. Nah, terus kalian bareng-bareng membelinya, itu namanya permintaan apa? Permintaan apa? Permintaan apa? Ya. Oke, selanjutnya anak-anak kita ke materi yang terakhir anak-anak, ya. Ada kurva permintaan. Silakan bisa kalian simak video ya berikut ini. Sudah kalian lihat video tersebut anak-anak? Nah, itu adalah mengenai membuat kurva permintaan ya. Nah, yang pertama kalian tarik garis ya harga, yaitu garis vertikal. Selanjutnya kalian buat garis horizontal, yaitu jumlah barang ya. Nah, setelah itu kalian buat harganya. Di tabel harganya mulai dari 0 terus harga terendah sampai harga tertinggi. Selanjutnya dari jumlah terendah ke jumlah tertinggi. Nah, titiknya kalian hubungkan ya. Ada di tabel titiknya. Yang pertama ada 2000. Ini titiknya nyambung dengan harga berapa? 50. Yang 4000 titiknya nyambung dengan harga berapa? 40 jumlah barangnya ya. Yang 6000 titiknya nyambung dengan 30 dan seterusnya. Paham ya? Nah, setelah itu ditarik garisnya ya. Beri panah namanya diamond adalah permintaan. Bisa semua? Bisa. Sekarang ya ada soal anak-anak. Siapkan buku kalian ya. Ada soal. Nah, silakan ya. Kalian buka HP kalian. Dibuka HP-nya ya. Silakan dibuka materinya, yaitu PowerPoint interaktif. Sudah? Nah, Pak Taufik share di grup ya. Yang PPT, yang gambar pesawat. Ya, itu dipelajari ya materinya ya. Yang penting bisa kalian tulis anak-anak materinya. Jadi materi tersebut adalah PowerPoint interaktif. Pak Taufik tadi sudah menerangkan ya. Nah, nanti saat diskusi ya bisa kalian gunakan PowerPoint itu ya untuk ya mengerjakan tugasnya ya. Selanjutnya ya kalian bentuk kelompok. Sudah? Kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah ya, ada 6 kelompok ya.
Nah, sekarang untuk LKPD anak-anak. LKPD kalian buka ya. Bisa menyekan barcode ini anak. Di depan ini adalah LKPD ya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman LKPD ya. Nah, Pak Taufik menggunakan Jamboard ya. Jamboard ini adalah ya aplikasi bawaan dari Google ya. Sudah saya share di grup kelas masing-masing. Silakan dibuka. Paling tidak satu kelompok ada satu anak yang membuka ya. Yang lain membuka materi PowerPoint tadi untuk menjawab soal-soal ya di LKPD tersebut. Silakan kalian diskusikan waktunya ya 15 menit dari sekarang ya, sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, gambarnya ini kelompok 1. Nah, Bima siap ya. Kelompok 2. Gambarnya ini kelompok 2. Kelompok 6, gambarnya ini sudah kelompok 6, paham ya? Silakan buka halaman masing-masing kelompok. Sudah? Ya. Silakan kalian kerjakan. Bagaimana kelompok 3 bisa? Nah, silakan cari jawabannya ya. Bisa dari bahan aja, buku paket ya. Kalian cari permasalahannya apa itu tadi ya. Kalian identifikasi ya. Cari-cari faktor-faktor tadi bagaimana ya. Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Nanti siap presentasi ke depan. Oke? Oke. Yo, kelompok ini kelompok 4. Bagaimana? Kelompok 4. Ya. Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Nah, ini sudah ya, bisa ya. Kelompok 4. Nah. Silakan nanti ya didiskusikan ya secara kelompok, nanti dijawab ya. Oke, dijawab bersama-sama. Ya. Oke. Oke. Bagaimana? Ya, sudah selesai anak-anak? Diskusinya? Nah, ini langsung saja ya. Kelompok 1 sudah selesai? Siap diskusi? Nah, langsung silakan dijawab, Mas. Kelompok 1. Apa yang kalian ketahui tentang kabar tersebut? Kenaikan harga BBM. Bagaimana pendapat kalian tentang harga BBM bisa mempengaruhi permintaan? Gimana? Dijawab yang lain atau kamu yang jawab? Oh, Mas Raffi. Silakan. Bagaimana? Harga suatu barang dapat mengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka permintaan akan menurun, dan jika harga menurun, maka permintaan akan naik. Oke, kelompok 1 ya. Itu adalah presentasinya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Nah, silakan kelompok ya. Dari kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Silakan menanggapi dari kelompok 1. Kenapa harga BBM naik tetapi permintaan BBM masih tinggi, bahkan banyak yang antri untuk membeli? Nah, bagaimana? BBM ya naik tapi permintaannya masih tinggi. Bagaimana, Mas? Siapa yang mau menjawab ini? Oke, Mas Angga, silakan. Karena BBM adalah kebutuhan pokok dan tidak ada barang pengganti yang lain, jadi mau tidak mau masyarakat wajib membeli untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 5. Oke. Selanjutnya setelah kelompok 1 kelompok 2. Siap ya kelompok 2 ya?
Oke, siap. Kelompok 2. Silakan presentasi. Siapa yang mau presentasi? Aulia. Oke, Aulia. Saya akan menjawab pertanyaan pada gambar. Apa yang saya ketahui tentang gambar tersebut? Besar pasak daripada tiang. Gaya elit, ekonomi sulit. Pendapatan pas-pasan tapi pengeluarannya besar. Pertanyaan kedua saja langsung. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian tentang pendapatan pas-pasan bisa mempengaruhi permintaan? Pendapatan. Peningkatan pendapatan seseorang cenderung menambah permintaan barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan seseorang turun, permintaan barang akan mengalami penurunan. Oke, ini kelompok 2 tadi ya. Ada yang mau menanggapi kelompok mana? Oh, langsung sebelah tetangganya. Ini kelompok 3 ya. Langsung ditanggapi. Kelompok 3 mau tanya apa? Berperilaku hemat apakah bisa mempengaruhi permintaan? Bagaimana kelompok 2? Ya. Bagaimana kelompok 2? Berperilaku hemat apakah bisa mempengaruhi permintaan? Nah, berperilaku hemat apakah bisa mempengaruhi permintaan? Nah, silakan. Iya, berperilaku hemat bisa mempengaruhi permintaan karena dengan kita berhemat pasti kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar penting. Hal tersebut bisa mempengaruhi minat kita untuk membeli barang-barang yang kurang penting. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke menganalisis dan mengevaluasi anak-anak. Tadi kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan ya. Silakan ya. Buka HP kalian sudah ya. Tadi kalian sudah pelajari materi di dalam PowerPoint interaktif. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan atau tidak? Ya. Terus kalian diskusi menggunakan Jamboard tadi ya. Bagaimana? Ya, interaktif atau tidak tadi diskusinya? Interaktif ya. Nah, sekarang ya, sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham semua ya? Nah, kesimpulan ya. Siapa yang berani menyimpulkan kesimpulan? Ayo, Aulia. Setelah kita pelajari materi pada pertemuan kali ini dengan menggunakan aplikasi PowerPoint interaktif, kita jadi bisa menganalisis tentang pengertian faktor-faktor, jenis-jenis, dan kurva materi permintaan dengan benar. Selain itu, kita juga melakukan diskusi dan presentasi dengan menggunakan aplikasi Jamboard faktor-faktor permintaan dengan tepat. Tepuk tangan untuk Aulia. Oke, ya. Siap ya. Selanjutnya. Nah, oke. Kita masuk ke post-test anak-anak. Siapkan kertas lagi 1 lembar. Ayo. Siapkan 1 lembar kertas untuk melakukan post-test.
ya. Beri nama ya kelas ya, nama kelas terus ya nomor absen. Ya, kalian sudah melakukan post test sana. Bagaimana? Bisa mengerjakan atau tidak? Nah, semoga nanti nilainya bagus-bagus semua ya. Nah, kita semua ya. Sekarang ya kita ya di penghujung ya pembelajaran. Nah, siapa yang berani merefleksikan? Ayo angkat tangan. Siap? Oh, Zidni ini. Siap merefleksikan diri? Setelah kita pelajari materi pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini, perasaan kita sangat senang dan antusias karena kita bisa belajar bersama menggunakan aplikasi PowerPoint interaktif dan Jamboard. Pak Guru juga sudah menjelaskan dengan baik bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, sehingga siswa dapat dengan mudah menyerap materi pada aplikasi tersebut dengan baik dan antusias. Siswa juga sudah aktif dalam berdiskusi serta bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, terima kasih Yudi. Tepuk tangan yang meriah. Ah, kurang meriah, ayo tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan, yuk. Oke. Ya. Terima kasih Yudi. Ya. Yang paling aktif diberi jempol. Jatuh kepada kelompok 6. Oke. Kasih jempol. Kasih jempol semua. Ayo kasih jempol, kasih jempol. Kasih jempol. Kasih jempol, kasih jempol, kasih jempol. Ayo kelompok 1 kasih jempol, kelompok 1 kasih jempol, kelompok 2 kasih jempol, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan ya, kalian pelajari tentang penawaran anak-anak. Dibuka buku paket halaman 160, kalian pelajari di rumah nanti ya, kita belajar bersama. Sudah? Nah, kita sudah di penghujung ya pembelajaran ya. Untuk mengakhiri atau untuk menutup, silakan ya ketua kelas memimpin berdoa. Silakan bukunya bisa dimasukkan. Habis ini langsung bisa istirahat. Nah, silakan ketua kelas Aifa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Masih semangat? Terakhir kita teriakan yes-nya ya. Once yes, yes, yes. IPS. Oke.